Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewa Purnandi dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas C angkatan 2018 dengan nomor NIM 90300 118 116. Baik, alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat. Terlebih-lebih dan paling utama adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dengan kedua nikmat yang Allah berikan tersebut, saya dapat membuat dan menyelesaikan tugas final ekonomi perencanaan pembangunan 1 dengan dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Baso Iwang, PhD, yang insyaallah di mana saya akan membahas mengenai tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas mengenai tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Nah, sebelum kita membahas pembahasan mengenai tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu perencanaan pembangunan. Nah, perencanaan pembangunan menurut Bapak Muhammad Riyadi adalah suatu proses perumusan alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik berupa fisik maupun fisik, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Nah, dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, terlebih dahulu kita harus pahami apa itu SPPN. Nah, di dalam SPPN yang harus kita ketahui adalah yang pertama adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan, kemudian yang kedua untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan. Selanjutnya, yang ketiga dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara, baik yang terpusat maupun daerah. Baik, itu mengenai tentang apa itu SPPN. Nah, selanjutnya SPPN merupakan sebuah dokumen perencanaan berkaitan satu sama lainnya dan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. SPPN ini telah ditetapkan dalam sebuah undang-undang sehingga sifatnya sangat mengikat. Nah, kemudian suatu pelanggaran dari ketentuan yang telah ditetapkan akan mempunyai implikasi hukum tertentu. Kemudian, undang-undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang sasaran utama perencanaan pembangunan yang ingin dicapai pemerintah secara menyeluruh. Nah, setelah kita sudah membahas apa itu SPPN, sistem perencanaan pembangunan nasional, kita akan membahas mengenai lagi sasaran utama perencanaan pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Yang pertama adalah meningkatkan sebuah koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga hasil yang diharapkan menjadi optimal. Yang kedua adalah meningkatkan keterpaduan dan sinergitas perencanaan antar pusat dan daerah serta antar daerah yang terkait. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, yang keempat adalah mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Yang kelima adalah menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Nah, ini mengenai tentang sasaran utama perencanaan pembangunan. Selanjutnya adalah mekanisme penyusunan rencana pembangunan. Yang pertama adalah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang dibantu langsung oleh Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menyiapkan rancangan konsep awal RPJP Nasional. RPJP Nasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Selanjutnya, yang kedua adalah Kepala Bapeda menyiapkan rancangan RPJP untuk daerahnya masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga adalah rancangan RPJP nasional dan RPJP daerah dijadikan bahan utama bagi musyawarah perencanaan pembangunan musrembang jangka panjang. Yang keempat adalah musrembang diikuti pemuka dan tokoh masyarakat, baik pemuka adat, cerdik pandai, LSM, dan lain-lain untuk menyerap aspirasi dalam penyusunan dokumen perencanaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana sebelumnya kita membahas mengenai tentang mekanisme penyusunan rencana pembangunan. Nah, Bappenas ini memiliki sebuah fungsi yang dimana membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan atau kebijakan dalam perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya, sebagaimana Kepres Keputusan Presiden nomor 35 tahun 1973. Nah, Bappenas ini juga memiliki tugas yaitu menyusun rencana-rencana pembangunan nasional mulai dari jangka panjang, sedang maupun jangka pendek. Nah, juga Bappenas ini kita juga harus pahami bersama, Bappenas ini juga memiliki tugas untuk melakukan koordinasi baik di sektoral maupun regional, kemudian menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja negara bersama Departemen Keuangan. Nah, ini mengenai tentang Bappenas. Nah, selanjutnya ada 5 dokumen perencana yang dibuat oleh Badan Perencana. Yang pertama adalah RPJP. RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selama 5 tahun. Selanjutnya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun. Kemudian selanjutnya Rencana Strategis Institusi. Kemudian yang keempat adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian yang kelima adalah Rencana Kerja Institusi. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai tentang Musyawarah Rencana Pembangunan atau musrembang. Nah, 3 jenis musrembang. Yang pertama yaitu musrembang jangka panjang dalam penyusunan RPJP. Kemudian yang kedua adalah musrembang jangka menengah dalam penyusunan RPJM. Kemudian musrembang tahunan dalam penyusunan RKPD. Nah, kemudian kita membahas mengenai tentang dasar pertimbangan mengapa daerah menyusun dokumen perencanaan sendiri. Nah, ada 4 poin yang menjadi dasar pertimbangan. Yang pertama adalah struktur pembangunan daerah berbeda dengan struktur pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, pada pembangunan daerah terdapat interaksi yang erat dengan daerah lain, baik dalam bentuk perdagangan, perpindahan penduduk, dan mobilitas modal. Kemudian yang ketiga, struktur dan komponen keuangan daerah berbeda dengan keuangan nasional. Nah, yang selanjutnya adalah ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah berbeda dengan lingkup kewenangan pemerintah pusat. Alhamdulillah, kami telah menyelesaikan pembahasan materi mengenai tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dan apabila dalam pembahasan dan penyampaian materi ada penyampaian yang keliru atau ada yang salah, maka saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Baso Iwan PSD. Semoga Bapak selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keistiqomahan di dalam memberikan ilmu kepada mahasiswa atau mahasiswi di lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.